Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya marilah kita untuk selalu menjaga standar kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Sebab dengan modal keimanan dan ketakwaan itu kita akan betul-betul memiliki modal yang paling utama ketika menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah di dunia ini. Di antara wujud ketakwaan itu di samping ketahanan akidah yang kuat, kemudian diwujudkan dengan bentuk ibadah yang maksimal. Yang tak kalah penting manifestasi ketakwaan yang harus kita munculkan itu adalah bagaimana kita menampilkan dalam perilaku akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, di antara wujud akhlak yang baik itu yang merupakan implementasi dari ketakwaan kita itu adalah bagaimana kita menjaga diri semampu mungkin untuk tidak saling menyakiti sesama satu sama yang lain. Ini penting. Sebab kalau kita itu sudah punya kebiasaan akhlak yang tidak baik, yang wujudnya itu suka menyakiti saudaranya atau menyakiti satu sama lain, maka itu akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya kepada kita. Kalau sampai kita meninggal dunia dan kemudian kita belum minta maaf kepada orang yang kita sakiti, itu maka nanti di akhirat akibatnya akan luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wa dirham. Artinya bahwa barang siapa yang pernah berbuat kezaliman, man kanat lahu madlamatun li akhihi, kezaliman itu dilakukan kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Saudara itu siapa? Kalau mungkin suami, saudara yang paling dekat adalah istri. Kalau kita tempat kerjanya itu di sekolahan, mungkin teman dekat kita adalah sesama dewan guru dan anak-anak didik kita. Kalau kita hidup di tengah masyarakat, maka li akhi, teman dekat kita itu adalah tetangga-tetangga kita. Maka barang siapa yang pernah berbuat kezaliman, membuat penyakit dan menyakiti saudaranya, min irdihi aw syai'in, dalam bentuk apa? Min irdihi itu menyakiti nilai-nilai hakikat kemanusiaan saudara kita, atau min syai'in atau yang sejenis dengan itu. Maka kata Nabi, fal yatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wa dirham. Maka ketika kita pernah merasa menyakiti saudara kita, teman dekat paling dekat dengan kita, suami istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, maka segeralah kita itu untuk bisa dimaafkan sampai kemudian sebelum kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi nilai yang berharga di samping maaf dan maafkan itu, meskipun itu dibandingkan dengan kekayaan berupa dirham maupun dinar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu bentuk akhlak yang merupakan implementasi ketakwaan yang harus hari ini selalu kita wujudkan dan kita semaikan di mana-mana. Sebab hari ini itu menyakiti sesama itu gampang sekali. Min irdihi syai'un, itu gampang sekali. Terutama menyakiti dengan lewat modal mulut kita, ucapan kita.
Aduh, luar biasa. Hari ini tuh lewat mulut kita yang kemudian diwakali oleh jari tangan kita lewat ketikan di media sosial, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, pintu masuk kita menyakiti sesama saudara kita. Makanya ketika Nabi itu pernah ditanya oleh sahabatnya, apa yang paling menyebabkan kita itu masuk ke dalam nerakanya Allah? Ma aktsaru ma yudkhilun nar. Hai Nabi, apa yang menyebabkan kita itu masuk ke dalam nerakanya Allah? Maka Nabi menjawabnya enteng sekali, al-aswafani, yang menyebabkan atau variabel penting yang menyebabkan kita itu dimasukkan ke nerakanya Allah adalah karena dua lubang. Al-ajwafani, yang pertama adalah al-fam, mulut, dan yang kedua adalah al-farju, yaitu kemaluan. Tentu dalam konteks khutbah kali ini kita akan coba fokus pada lubang yang pertama, yaitu al-famu, yaitu mulut. Lewat media mulut, variabel mulut ini menjadikan kita mengakomodir dan mengakumulasi banyak dosa-dosa. Kezaliman itu banyak kita kumpulkan, di antaranya adalah lewat pintu etika komunikasi kita yang tidak betul. Sehingga Nabi pun pernah suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, fa inna fulanata yudkaru min kasrati shadaqatiha wa siyamiha wa sholatiha." Kanjeng Nabi, saya itu punya tetangga fulana, kata seorang sahabat, seorang wanita. Yudkaru min kasrati, tetangga wanita saya ini terkenal, kondang. Dia ini banyak sekali dalam melakukan sedekah. Dia terkenal ahli puasa. Dan juga sekaligus terkenal ahli sholat. Jadi sholatnya itu bukan penganut aliran minimalis kayak kita ini yang hanya cukup 5 waktu, tidak. Tapi si fulana wanita ini yudkaru min kasrati, terkenal banyaknya dalam sholat. Di samping sholat wajib yang 5 waktu, juga qobliyah ba'diyahnya tidak pernah ketinggalan. Duha tahajudnya juga luar biasa. Si fulana ini juga ya Nabi terkenal sangat banyak dalam melakukan sedekah. Dia sangat terkenal gampangan untuk mentasarufkan hartanya kepada orang lain. Juga puasanya terkenal tidak minimalis kayak kita, hanya puasa Ramadan saja. Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa-puasa sunnah yang lain itu tidak pernah luput dilakukan si wanita ini. Goyo annaha, tapi ya Nabi, wanita ini itu tu'di jironaha bilisaniha, punya kebiasaan tu'di, menyakiti jironaha, tetangganya, bilisaniha, dengan mulutnya. Nah, ketika Nabi mendengarkan pertanyaan begitu dari sahabatnya, beliau jawabnya enteng, iya finnar, dia tempatnya di neraka. Nah, lagi-lagi variabel mulut yang menjadikan kita itu untuk sulit masuk ke dalam surganya Allah dan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pada kesempatan yang lain juga Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, fa inna fulanata yudkaru min qillati siyamiha wa sholatiha wa shadaqatiha." Saya juga punya tetangga seorang wanita ya Nabi. Dia ini terkenal minimalis dalam sholatnya. Sholatnya hanya cukup yang wajib-wajib saja, itu yang dilakukan olehnya. Kemudian puasanya juga hanya puasa Ramadan saja. Sodakonya juga sodako minimalis, bahkan yang disodakokan hanya sepotong kue. La tu'di jironaha bilisaniha. Tetapi tetangga saya yang kedua ini, wanita ini tidak punya hobi untuk menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi pun menjawab enteng sekali, hiya fil jannah, dia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Bahwa ketakwaan yang mesti harus kita wujudkan di samping ibadah kita yang rajin, akidah kita yang kokoh, akhlak itu menjadi sangat penting, terutama bagaimana kita itu akhlak dalam melakukan etika komunikasi yang tidak gampang menyakiti dan menyinggung sesama teman dan saudara-saudara kita. Sehingga Nabi itu satu saat juga pernah menjanjikan, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga di antara dua rahang dan dua paha, maka aku jamin baginya masuk surga.
mayat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Jadi Allah Nabi sendiri bisa menjamin siapa yang mampu menjaga di antara dua rahang yaitu mulut. Bagaimana ngomong yang enak, tidak suka menjadikan omongan itu menyakiti yang lain, maka Nabi menjamin atmanu lahul jannah, bagi mereka baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketakwaan yang wujud pentingnya adalah akhlak, dan salah satu bentuk akhlak yang harus kita selalu tampilkan dalam pentas kehidupan di dunia ini itu adalah bagaimana kita menata, menjaga etika komunikasi sesama itu supaya tidak madlamadun, suka menyakiti di akhihi kepada saudara-saudara kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian petunjuk komunikasi atau cara omong yang kemudian bisa kita ambil guidance-nya dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi itu. Di antara banyak ayat Al-Quran, Allah menjelaskan ada 4-6 bagaimana kita itu menggunakan mulut kita kemudian menyampaikan teknik komunikasinya itu sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan ada yang namanya qaulan karima. Qaulan karima ini bisa kita temukan misalkan di Quran surat ke-17 ayat ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, kemudian diakhiri wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini konteksnya adalah bagi kita anak yang masih punya orang tua atau siswa yang masih punya guru, itu maka cara berkomunikasinya yang paling bagus adalah menggunakan qaulan karima. Jangan berani membentak kepada orang tua kita. Berkata saja itu sudah sangat tidak berkenan di hadapan Allah, apalagi sampai membentak, kemudian mengintimidasi, sampai kemudian membunuh dan lain sebagainya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu guidance yang pertama yang harus kita praktekkan untuk berkomunikasi kita sebagai anak kepada orang tua, sebagai murid kepada guru-guru kita. Sebab anak yang berani durhaka kepada orang tua itu sejarah mencatat pasti hidupnya tidak akan bahagia untuk selama-lamanya. Yang kedua, Al-Quran itu mengenalkan istilah atau qaulan layyina. Qaulan layyina itu perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut ini cocok untuk kehidupan sosial bermasyarakat kita. Misalkan suami kepada istri, itu harus qaulan layyina. Perkataan yang bisa menyentuh hati batin spiritual kita. Misalkan bisa kita lihat di Quran surat ke-20 ayat ke-44 misalkan. Wa qulu lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi konteksnya itu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu berhadapan dengan rezim Fir'aun. Itu cara berdakwanya Nabi Musa itu dengan qaulan layyina, mampu menembus spirit dan hati kaumnya Raja Fir'aun dan kaumnya, sehingga banyak menjadi pengikutnya Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa waktu itu dalam sejarah dijelaskan dia mempunyai kekurangan di dalam melafalkan huruf ra seperti khatib ini, tidak bisa ngomong R. Tetapi dengan bimbingan Allah dan doanya selalu berdoa memohon pada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa menggunakan pendekatan komunikasinya dengan qaulal layyina, dengan perkataan yang lembut, yang halus, dan yang menjadi lawan bicaranya kemudian luluh dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan Nabi Musa. Yang ketiga ada yang namanya qaulan ma'rufah. Bisa kita lacak misalkan di berbagai ayat itu, salah satunya ada di Quran surat ke-4 ayat ke-9 misalkan. Wa idza hadzal qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu falyaqulu qaulan ma'rufah. Konteksnya ayat ini itu kita kalau punya status sosial agak tinggi, kemudian berbicara dengan orang yang status sosialnya di bawah kita,
derajat pendidikannya, ekonominya maupun yang lain itu berada di bawah kita, maka gunakanlah terminologi qaulan ma'rufa itu untuk ngomong dengan mereka. Jangan mentang-mentang kita lebih kaya kemudian berani bentak-bentak kepada yang ada di bawah kita. Itu tidak masuk dalam konteks yang diinginkan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ngomong dengan maaf orang yang tidak punya orang tua, fakir, miskin, yatim, piatu, itu maka gunakanlah qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik, yang ma'ruf. Tetapi juga ada qaulan syadida. Atau di ayat lain, qaulan ma'rufa itu bahkan digambarkan begini. Di Quran surat kedua ayat itu, ucapan yang baik dan pemberian ampun itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Jadi ucapan yang baik itu sesungguhnya lebih baik daripada kita memberikan sedekah sambil diikuti menyakiti orang yang kita kasih sedekah itu. Kita ngasih sedekah 500.000 sambil menghina yang kita sedekahi, itu tidak lebih baik daripada ucapan yang baik saja. Tidak usah ngasih sedekah tapi ngomongnya baik, itu lebih baik daripada sedekatun yatba'uha adha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada terminologi yang keempat yaitu qaulan syadida. Qaulan syadida ini bisa kita temukan misalkan di Quran surat keempat ayat ke-10. Wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyataqullaha falyaqulu qaulan syadida. Kita orang tua yang punya anak-anak di belakang kita, itu usahakan ketika kita komunikasi dengan anak-anak kita itu pakailah qaulan syadida. Ucapan yang mengajari jangan suka berkata bohong. Kita tekankan doktrin kepada anak-anak cucu kita untuk selalu berkata benar. Di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja, dalam kondisi bagaimanapun saja. Berkata benar ini memang berat. Sesuatu yang benar itu pahit dan kadang-kadang menyakitkan. Tetapi sesuatu yang batil itu memang kadang-kadang enteng dan kadang-kadang manis. Oleh karena itu maka salah satu cara mendidik anak kita, generasi di belakang kita, itu gunakanlah falyaqulu qaulan syadida. Selalu kita ajak dan ajarkan berkata syadida, yaitu berkata yang jujur. Dan yang terakhir ada qaulan baligho. Qaulan baligho ini adalah ucapan yang konteksnya cocok untuk para mubaligh, para ustadz. Ketika menyampaikan materi itu straight to the point, tidak bulat. Jadi menyampaikan sesuatu itu tidak pakai bahasa yang bulat dan kemudian sulit untuk dipahami. Tapi qaulan baligho itu adalah bagaimana menyampaikan sesuatu poin-poin tertentu itu langsung straight to the point, langsung pada hal yang disasar dan kemudian mustamiknya itu langsung paham dan kemudian mengikuti apa yang diinginkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara bentuk keimanan, ketakwaan kita yang masih kita jaga dalam hati dan pikiran kita itu, yaitu kita mampu untuk menjaga lisan kita untuk tidak terbiasa menyakiti saudara-saudara kita. Dan di antara bagaimana cara kita menjaga lisan kita supaya terjaga tidak menyakiti orang lain di antara kita itu adalah menggunakan pendekatan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan syadida, dan yang terakhir qaulan baligha. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita sampai kita nanti menghadap Allah lagi berharap dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah